Nah, setelah kita mengetahui akan asma sifat dzatnya Gusti Allah dan benar-benar cuma Allah sendirilah yang mengaturnya, yang menyelamatkan, yang mencukupi, yang membimbing segala-galanya, sing nguataken, sing menjaga, maka kita boleh pasapan benar-benar ada sampai condong kepada selain Allah. Inilah hanifan musliman, tur kuat pasrah. Dan aku tidak akan menyekutukan Allah, maksudnya apa? Tidak akan condong pada selain Allah. Inilah apa? Sujud pertama. Teman-teman nang yang mau. Benar-benar sulit sumendeh teman-teman boleh jaluk nang Gusti Allah dan yakin Gusti Allah arep nyumponi. Orang Arab memang bisa nyumponi, orang Arab yakin Gusti Allah arep nyumponi apapun yang kamu butuhkan. Tapi syaratnya gimana? Maka nek wong sing bener-bener hanifan musliman, bener-bener condong, bener-bener sumendeh nang Gusti Allah dan tidak dalam hati tidak meyakini selain Allah yang menyelamatkan kita, yang mencukupi kita, maka kehidupan kita sehari-hari ada dalam ampunan Allah, ada dalam kasih sayang Allah, ada dalam kemuliaan Allah, ada dalam rizki Allah, ada dalam bimbingan Allah, dan bebas dari segala beban dan tekanan. Itulah apa yang nang kono Rabbi firli war. Karena apa? Ya ini maulah sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Itu kehidupan kita, wa mamati lillahi rabbil alamin. Patrapane nang duduk di antara dua sujud. Tapi saya mau wa ma'ana minal musyrikin ya, wa ma'ana sampai kita menyekutukan Allah, maksudnya aja sampai kita ikut maaf condong kepada selain Allah. Wis ora urusan karo makhluk. Ora urusan karo makhluk. Maaf. Sing jeneng ora urusan karo makhluk, ora urusan karo surga, ora urusan karo neraka, ora urusan karo malaikat, ora urusan apa, urusane karo Gusti. Marep bener-bener. Sehingga ketika benar-benar wa ma'ana minal musyrikin, kenapa aku kan benar-benar pasrah dan jangan sampai ada selain Allah. Ya karena sholat ibadahku hormat itu tapi milik Allah. Maka nek berbahasa kehidupan kita dalam sehari-hari ada dalam ampunan Allah, kasih sayang Allah, bimbingan Allah, welas asih apa sudah dicukupi nang Gusti Allah. Itulah Rabbi fili warhami warzuqni wahdini wa'afini wa'fu. Itulah patrapa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, ketika benar-benar pasang gambar kita mengakui dan merasakan akan hal tersebut, oleh sebab itu, wabidzalika itu anak-anak muslimin. Aku diperintah. Oleh sebab itu aku dilakukan termasuk golongan atau awal muslimin ya kenal Quran awal muslimin ya anak ya. Termasuk golongannya wong sing pasrah. Nah, itulah nang sujud kedua. Bener-bener pasrah los nang Gusti, cuma engkaulah yang membimbing aku, ucapanku, peninggalku, pengerungu pendengaran. Gerentes mana, angan-angan itu cuma kepada Allah kita menyerah. Maksudnya apa? Tanpa bimbingan Allah mesti nyasar-nyasar. Nang sujud kedua benar los pasrah nang Gusti Allah. Nah, ketika benar-benar pasrah, maka untuk ke depan pun Allah lah yang mengatur kita, Allah yang membimbing kita, menjaga kita, menyelamatkan kita. Semua atas Allah yang memberi kekuatan kepada kita.
Dan ketika itu Allah membimbing kita apapun lahir batine, ucapan segala-galane, sehingga kita selalu ada dalam kemuliaan Gusti Allah, ada dalam kebaikan Allah, ada dalam bimbingan Allah, kasih sayang Allah, maka terjadilah nangane mau setelah minal wa ana minal muslimin, ya nangane sih terserah nih mau. Tapi warahmatan lil alamin ya kena. Ini nambah-nambah ya aku maha aing aku karo Gusti Allah di depan kok. Wa ana minal muslimin, aku termasuk golongan wong sing pasrah, tapi tidak untuk pribadi saya, tapi sing jadi rahmatan lil ya monggo diserah mau apa masalah. Sebab ana hubungannya kok karo salam ini masalah gini. Nah, setelah kita benar-benar pasrah nang Gusti Allah sehingga untuk di luar sholat pun kita ada dalam bimbingan Allah, kasih sayang Allah, ada dalam keberkahan Gusti Allah, keselamatan Gusti Allah, keleluasaan Allah, maka terjadilah at-tahiyat, pengakuan, segala penghormatan, mubarakah segala kebaikan, sholat segala pergerakan-pergerakan sing nyambung karo hati, nusuh iki mauten. Thayyibah segala kebaikan-kebaikan, salat sing nyambung karo thayyibah kebaikan-kebaikan badan nyambung karo hati. Lah sholawat thayyibah kebaikan-kebaikan bangsa batin. Itu lillah milike Allah dudu. Jadi keberkahan itu timbul dari kerja lahir dan kerja batin. Sholawat kerja lahir, thayyibah kerja batin, menghasilkan barok itu lillah miliknya Gusti. Nah, maksudnya seperti itu sehingga kita enggak mengakui. Jadi mulanya iftitah adalah pembukaan. Jadi sesuai dengan iftitah wis pas matrab sehingga engkau di dalam pergerakan-pergerakan sholat dia kok hilang wis. Tinggal kita menyaksikan. Ketika ruku, aku sebenarnya ngakoni. Monggo. Tidak ikut campur maring kekuasaan Gusti. Aku tidak bisa, tidak mampu. La haula wala quwata illa billah. Ketika itu subhanallah samillah. Maha-mahane Gusti Allah. Oh, mulanya aku kon pasrah. Karena Allah Maha segala. Ini wajah tu wajah lillahi. Nan boleh pasal sing bener-bener ada sampai mencela-mencela. Bolehnya lah, nangkane ke mau lah. Hanifan musliman wa ma'ana minal. Dia nang sujud pertama, boleh pasal sing pun aja mencela-mencela. Aja anak alasan, aja anak istilahnya kayak, tapi kan orang anak. Wis ya. Hilang sujud pertama. Begitu kita benar-benar orang mansalama benar-benar pasal nang Gusti Allah, maka kehidupan kita sehari-hari ada dalam ampunan Allah, kasih sayang Allah, bimbingan Allah, keberkahan Gusti Allah. Itulah duduk di antara dua suci. Karena kabeh nune Gusti Allah, maka kita benar-benar pasrah total. Sehinggalah timbul kebaikan-kebaikan. Penghormatan ya mungkin karena apa akhirnya dihormati oleh orang lain. Nah, kita jangan gila kehormatan kan iki mau awas, mau. Jangan sampai gila kehormatan. Karena itu milik Allah. Kita nggak usah harus terkenal, nggak usah. Kita nggak usah harus terkenal. Tapi memang terkenal itu hak Gusti Allah. Jadi aja pengen terkenal aja kepengin umpama kita juga aja sampai kita umpetan ke mau jadi engko dadi untuk kawulane Allah dadi kawulane umpet ana kemauan apa monggo kerja karepe Gusti abdi kenalaken nang Gusti iya arep abdi simpen nang Gusti Allah nggih monggo total wis ngono wis ora usah wedi sebab Bapak nek pengen apa kita kepengin ora keton berarti kawula umpet untuk kawula Allah ngono. Nek kepengin terkenal kawula masyhur untuk kawulane Gusti Allah. Itu sekian.
karepe Gusti abdi kenalaken nang Gusti Allah enggak pun itu hak Gusti Allah. Kita enggak usah ikut campur karo urusane Gusti. Kan mau supaya ana minal musyrikin. Nek nyusi kepengen ora keton berarti nyusi urung pol oleh alam isi anak tapi ora urusan. Weh anak-anak ya, setelah ngomong wis. Nah, iki lah isine. Mah bener-bener paham iki pembukaan kabeh kok. Lah matre pembukaan itu. Paham? Takoni wong bojone, "Rang ngaji apa, Pak?" Malah modar kowe. Ya intinya mah pasrah makanya sih. Tawakal, tauhid, taslim. Tawakal sumendeh nang Gusti Allah, tauhid iku bener-bener nyanggakeun apapun kehendake, aturane, taslim. Kita nerima apapun keputusan. Jadi ini sholat intinya itu sholat. Tawakal, tauhid, taslim, ringkesannya sholat. Ya sumeleh, sumendeh, sumerah. Nek cara Jawane. Nah cara bahasa Arab tawakal, tauhid, apa sih bedanya? Kok beda bahasa? Malah kenapa nangkane orang kadang-kadang jarang ucapaken fardhu zuhri? Kenapa? Sing jadi zuhur padang. Niat itu sholat padang, apa tengahan, apa bedanya nek mantep. Maghribi sama umpamane ngaten niku mangke. Makanya begitu tek niat rentes ati lep aku madhep itu udah termasuk niat. Udah termasuk niat. Jadi enggak harus dijelaskan, tapi nek iya berdasarkan karo ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ya terserah hak masing-masing. Untuk yang kemauan. Kan sing berdasarkan ilmu fikih kan sebenarnya dalam ilmu fikih harus tabyin fardhiyan kana au nafilatan kana. Jelas harus jelaskan fardu ya fardu, sunah ya sunah nek enggak menjelaskan ora sah. Cara ahli fikih terserah. Kita coba urusannya karo Gusti. Paham mengenai kamu? Ya, itu mengenai dari itu kita harus ma'rifati dengan Gusti Allah bahwa sholat itu adalah undangan dari Allah. Berarti kita menghadap kepada itulah ma'rifat, paham? Jadi ma'rifatnya ketika adalah yakini bahwa sholat adalah undangan dari kita menghadap kepada cukup begitu menghadap kan langsung hendiko dawuh Allahu Akbar. Ya, mereka mau. Nah, ki aboten nang kenapa? Karena dengan tegas, nek enggak jelas, enggak tabin ora salah. Ki sing marakna apa kadang untuk sulit untuk naik nang kene mau orang enggak bisa melepas rasa. Aku sholat itu maulah itu mau. Ada keterangan Allahu Akbar ya udahlah. Juga dari tahiyat yang kau dijentekaken iki kabirone salah dadi engko kabirone sematra karo gerakan-gerakan intinya apa? Intinya sholat adalah hakikate adalah ini, hakikate manusia karo Gusti ngomong. Torikonya adalah gerakan-gerakan ke ma'rifatnya Allahu Akbar, hakikatnya adalah kayak mau. Hakikatnya Gusti dan hakikatnya manusia. Nah akhirnya pergerakan-pergerakan mulai Fatihah ngadeg ruku itulah toriko. Paham? Syariate hakikate kayak aku mengagungkan Allah. Karena saya tahu berhadapan dengan Allah. Karena saya tahu berhadapan dengan Allah, maka saya mengagungkan Allah. Syariat badan hakikat torikonya saya ruku seperti itu. Jadi sing bener ya makrifat disit rasa hakikat nembe antara syariat atau toriko sambareng. Ini dia pergerakan. Sehingga dalam ilmu apa kayak mau maf'ul ajleh koma zaitun ijlalan li amrin. Nah, contohnya ilmu nang kitab dunia maf'ul ajleh koma zaitun ijlalan. Jadi
li amrin mari koma ngadeg sapa Zaidun Zaid tinggal Zaid ngadeg kono ijlan krana ngegungaken li amrin maring Umar. Zaid berdiri karena Zaid mengagungkan kepada Umar. Maaf, berdiri Zaid karena dia melihat Zaid. Kalau dia belum melihat Zaid, berdiri belum. Oh, ngadeg di situ baru melihat, tidak mungkin. Begitupun ketika kita ruku, sudah, oh nggak tahu siapa yang kita agungkan. Lah kok bahasa musaka ruku. Lah, jenengannya apa? Maaf. Kan saya nggak mengenal siapa yang di. Ya. Ya, kena maful ajil yang seperti itu. Koma Zaid, koma berdiri sapa Zaidun Zaid, ijlan golek arah kan ijlan krana ngegungaken li amrin maring Umar. Zaid berdiri karena dia melihat Umar. Sehingga dia berdiri karena arti lihat Umar bahwa Umar itu orang yang agung, maka dia berdiri karena dia mengagungkan Umar. Otomatis ketika dia melakukan ini bersama dengan arti di situ. Hakikatnya di situ. Rasa. Orang mungkin begitu benar berdiri, oh, Umar kan mungkin. Kok umpama nangguri anak bodang ngadeg, akhirnya melu-melu ngadeg. Anak apa sih? Seperti kenapa ngadeg sih anak apa? Oh, kayak kiai Umar tekan umpane. Lah ki ana sing ora anu sing weruh mesti marifat sing pasti langsung ya mau. Jadi siapa sing diagungaken kita ngerti lah sing orang sing diagungaken akhirnya lah lamun sing diagungaken ki mau boleh berdiri karena maaf ya, karena boleh berdiri karena apa? Karena apa yang mau kau sing jahat liwat yang beda banget. Oh beda bukan ngagungan paling malah bahaya loh. Nah itulah kita harus ngerti dulu siapa sing dihadapi. Itu maksudnya Allah Akbar. Mungkin nang pelajaran pondok ya jurumnya kan pelajaran aku sing paling endek nang kono iki mau. Jadi tenang kan? Nah, kenapa kita enggak nerapakan maring sholat? Kok mau wis ngadeg sapa jenenge ijlan krana ngagungaken liwa anu. Dia Zaid ngadeg berdiri karena dia melihat Umar. Dia berdiri. Lagi dia mana oh iya langsung ngadeg karena dia melihat. Begitupun kita tengah sholat, ya kita harus ma'rifat dulu pada Allah. Itulah takbir Allahu Akbar. Mana yakin sholat itu merupakan undangan dari sehingga takbirnya bener-bener nang kono iki mau wis. Tapi nek sholat mung sebatas nglakoni wajib, apa meneh isi mikir surga, mikir neraka. Karena ngopo ora bakal amalmu iki mau imbang surga nek ora syafaate Kanjeng Nabi mulane gumantung marang syafaate Kanjeng Nabi. Nah, dipekes ngene. Ini seperti itu. Mudah-mudahan besok yaumul kiamat mendapat syafaat Kanjeng Nabi terserah. Aku yakin mana Allahnya dalam diri kita. Maaf bukan berarti menyambut Nabi enggak. Kita itu meneruskan perjuangannya Kanjeng Nabi mentauhidkan Gusti. Mulane Raudhatul Jannah nang Madinah itu antarane makam Kanjeng Nabi kene ge. Ya, nah iki pengimaman. Lah iki lah Raudhatul Jannah kene ge. Nang ndure makame Kanjeng Nabi. Wong sing nerusaken perjuangan itulah makom mustajabah. Wis rupane to. Langsung maring Gusti. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji buta wa tadza'idatan fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarjun ayate gamblang. Wafalat.